Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat variabel pada PHP dan juga beserta ada contoh tentang penggunaan variabel pada PHP. Nah, pada video kali ini kita tetap menggunakan variabel pada PHP untuk proses yang lebih lanjut. Jadi pada video kali ini kita tetap menggunakan variabel, ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan variabel yang bernilai string ataupun bernilai integer, ya, dalam kasus pembuatan perhitungan luas persegi panjang. Oke, nah kita mulai saja. Sebelumnya kita pastikan Apache dan MySQL sudah jalan dan kita buka web editornya. Oke. Ya, pastikan kita sudah berada di dalam halaman folder kita pada Sublime Text. Yang namanya adalah tes PHP. Oke, sudah masuk ke dalam. Dan kita lihat, ini yang kita kerjakan minggu lalu ya, yang namanya variabel. Jadi menghitung luas persegi, itu ada variabel P nilainya 10, ini bersifat integer ya, bisa dihitung. L 8, L besar adalah P kali L. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, ya, menghitung luas segitiga. Nah, caranya juga cukup mudah. Menghitung luas segitiga, kita bisa ganti ini dulu biar cepat. Segi. Oke. Untuk segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, maka nilainya adalah alas kecil ya dan tinggi. Nah, jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya 0,5 kali variabel A kali variabel B. Variabel T, oke. Nah, kita buat alas, tinggi, dan luas. Oke, simpan. Coba kita jalankan pada web browser. Nah, hasilnya bisa Anda lihat. Untuk variabel luas segitiga, luas segitiga ini kita ganti ya jadi A, dan ini ganti jadi T. Oke, simpan dan lihat hasilnya. Alas 10, tinggi 8, setengah alas kali tinggi berarti 5 dikali 8, jawabannya 40. Nah, untuk luas lingkaran, mencari luas lingkaran itu juga cukup mudah. Luas lingkaran adalah VR kuadrat ya, VR kuadrat. Ya, V itu ya 22/7 atau 3,14 ya. Kita buat seperti ini aja, V 3,14 dan R itu adalah jari-jari. Luasnya adalah variabel V dikali buka kurung variabel R kali variabel R. Nah, seperti ini. Jadi luas alas langsung kita masukkan jari ini, kita ganti alas jadi jari-jari, ini ganti jadi R. Nah, ini kita buang saja. Maka coba kita lihat hasilnya. Baris 7 salah, 3 titik ya. Oke. Nah, ini dia. Berarti VR kuadrat itu kok jari-jari 8, ini hasilnya. Nah, itulah mencari luas lingkaran. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat variabel tapi yang sudah kita padukan dengan form. Nah, misalnya jari-jari ini kan kita bersifat statis. Untuk mengganti 8 kita harus masuk ke dalam kode. Bagaimana kalau kita buat 8 ini itu berdasarkan isian seperti yang ada di dalam form. Misal, saya akan buat halaman baru. Oke, namanya variabel
2.php. Nah, kita contohkan. Pertama saya akan buat seperti ini, html variabel 2. Nah, misalnya saya buat form action method post seperti ini, tutup form, dan kemudian saya buat misalnya nilai 1, input type sama dengan text, name sama dengan n1, misalnya seperti itu. Nah, saya tinggal membuat di sini input type submit, kemudian value hitung, misal seperti itu. Nah, maka kalau kita simpan ya, di sini di indeks kita buat baru lagi variabel 2. Oke, coba kita lihat. Di sini udah beranda variabel 2 ya. Nah, seperti ini. Sudah jadi formnya. Kalau kita ketik, kita klik hitung. Nah, maksud kita adalah bagaimana caranya apa yang kita ketik di sini itu akan tampil di bawahnya. Oke, akan tampil di bawahnya. Nah, kita menggunakan variabel untuk membuatnya. Maka kita bisa membuat seperti ini. Kita bisa membuatnya langsung di dalam variabel 2. Atau kita bisa membuatnya pada halaman yang berbeda. Contoh, saya akan membuatnya langsung di halaman ini ya. Maka saya langsung buka PHP di bawah. Kemudian di sini saya buat variabel underscore atau seperti ini, variabel n1 sama dengan, kita akan menangkap nilai yang diberikan oleh form inputan ini. Ya, kita tangkap nilainya dengan nama n1. Cara menangkapnya, perhatikan postnya, ya, perhatikan metodenya, kemudian perhatikan nama dari fieldnya. Nah, maka seperti ini, n1 variabel underscore, apa metodenya? Metodenya adalah post. Apa nilainya? Nilai yang diambil adalah n1. Nah, seperti ini. Maka nilai yang dari n1 ini, ya, apapun yang kita ketikkan di form ini, maka dia akan bisa tampil. Oke, maka kita tinggal buat echo variabel n1. Oke, seperti ini saja. Coba diperhatikan. Maka ada error nanti. Ya, kalau kita lihat error. Error di sini adalah error kenapa? Karena belum ada nilai n1, tapi sudah ditampilkan. Ya, belum ada nilai n1, tapi sudah ditampilkan, maka terjadi error. Kalau kita isi seperti ini, maka tidak lagi error. Oke, nah bagaimana caranya agar tidak error? Kita bisa menyisipkan sebuah coding yang kita anggap sebuah kode yang bisa menetralisir error, tapi yang error tidak fatal. Kodenya adalah error reporting. Oke, kalau menggunakan error reporting, maka error yang kita lihat tadi itu akan hilang ya, tidak ada. Maka kita tinggal masukkan nilainya. Oke, nah itu kalau kita menggunakan desain di halamannya sendiri. Kita bisa membuat di halaman yang berbeda dengan cara actionnya harus kita rubah. Misalnya actionnya ke hasil.php, maka nanti hasilnya akan menuju ke hasil.php. Tapi kalau bisa seperti ini, kita buat satu halaman saja. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita ingin mendapat nilai 2? Misalnya saya copy, kemudian di sini kita buat nilai 2 n2. Maka kita tinggal variabelkan aja di sini. Ya, langsung saja n2. Oke. Dan kita tinggal membuat echo br. Dan sini saya bisa kopikan n2. Oke. Coba lihat hasilnya. Misal 1, 2. Oke, ini dia. Dan kita juga bisa memproses ya, seperti misalnya kita kalikan ya antara n1 dengan n2. Maka kita bisa membuat seperti ini. Variabel tambah
sama dengan variabel N1 tambah variabel N2. Kita tinggal tambahkan echo variabel tambah variabel variabel tambah. Oke, seperti ini. Maka kalau kita lihat hasilnya, ya 33. 1 tambah 2, 3. 5 tambah seperti ini. Banyak sekali. 7 gitu. 12. Nah, inilah dia. Kita juga bisa membuat kurang, bagi, dan kali ya dalam proses pertambahan nilai ini. Oke, saya rasa ini saja pada video kali ini. Ya, dan memang kalau seperti ini kita buat huruf ya. Huruf, maka yang terjadi 0. Kenapa? Karena tidak ada nilai dari huruf. Misalnya kita buat A tambah E, hasilnya 0. Karena itu tidak terbaca sebagai integer, tidak bisa dijumlahkan. Ya, nah saya rasa itu aja pada video kali ini. Pelan-pelan saja untuk belajarnya dan semoga berhasil. Sampai ketemu pada video berikutnya.